Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pemirsa Net TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban bagi kita. Sebagaimana Allah pun Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dari kita semua terbangun tidur hingga kemudian kita semua tertidur kembali. Kita semua tidak pernah terlepas dari yang namanya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah seharusnya pula syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak pernah terlepas dari lidah kita semua. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbubuna fihima katsirum minan nas." Ada dua kenikmatan yang banyak di antara manusia terkadang mengabaikan dan tidak menghargainya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, adalah kesehatan dan waktu yang luang. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Kesehatan adalah modal yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita bisa beraktivitas hanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan. Kita bisa pergi ke sekolah, kita bisa berdagang, kita bisa berangkat ke sawah dan sebagainya. Itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang namanya nikmat kesehatan. Tapi banyak di antara kita yang terkadang baru bisa merasakan pentingnya sebuah kenikmatan ketika nikmat tersebut telah berkurang ataukah bahkan telah hilang dari kehidupannya. Contohnya, terkadang di antara kita baru bisa merasakan pentingnya gigi kalau kita sudah sakit gigi ataukah sudah pakai gigi palsu. Mata kita, terkadang kita baru bisa merasakan pentingnya mata kalau kita sudah pakai kacamata ataukah bahkan tidak bisa melihat lagi. Telinga kita, terkadang kita baru bisa merasakan pentingnya telinga kalau kita sudah tidak bisa mendengar lagi. Selama apa yang Allah berikan kepada kita berjalan seperti biasanya, berjalan normal, terkadang kita mengabaikan dan tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kita bersyukur, dalam artian kita jaga seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan tersebut. Kita syukuri nikmat kesehatan, maka Allah akan tambah nikmat kesehatan tersebut. Dengan cara kita jaga seluruh apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita kufur, dalam artian kita tidak jaga seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, inna adzabi lasyadid, maka sungguh azabku, hukumanku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sehat adalah sakit. Manusia memiliki dua unsur utama dalam kehidupannya. Ada yang disebut dengan unsur jasmani, ada juga yang disebut dengan unsur rohani. Banyak di antara kita
yang terkadang kehilangan keseimbangan antara unsur jasmaninya dan unsur rohaninya. Coba kita lihat. Begitu banyak orang-orang yang sibuk mengurus jasmaninya. Dalam sehari mandi 2 kali, makan 3 kali, membeli pakaian yang bagus, membeli aksesoris yang mahal, dan sebagainya. Tapi coba lihat, pernahkah kita lihat ada orang yang sesibuk itu dalam mengurus rohaninya dengan cara mengisi akhlak yang mulia, mengisi akhlak yang terpuji, menambah wawasan keagamaan, dan senantiasa memperbaiki hubungannya di antara sesama manusia. Dan sebaliknya, coba kita lihat ketika berkaitan dengan penyakit. Ketika ada orang yang dilanda penyakit jasmani, pusingnya, sibuknya bukan main. Kesana kemari pinjam uang untuk berobat di puskesmas. Tidak sembuh, pergi lagi ke rumah sakit daerah. Tidak sembuh, pergi lagi ke rumah sakit spesialis dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi coba kita lihat, adakah orang yang sibuk itu, secemas itu, ketika dilanda penyakit rohani? Padahal kata Imam Al-Ghazali, itu merusak dunia dan menghancurkan akhiratnya. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya ada 2 macam penyakit. Yang pertama, ada yang disebut dengan penyakit batin. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan penyakit zahir. Dan penyakit ini ada 3 perbedaannya. Yang pertama, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya penyakit zahir, ia hanya merusak dunia kita. Paling-paling meninggal dunia. Contohnya, ada orang yang dilanda penyakit kanker. Sakit, meninggal dunia, resiko dunia saja. Ada orang yang menderita penyakit gula, meninggal, resiko dunia saja. Ada orang yang mengidap penyakit kanker, penyakit ginjal, meninggal dunia, resiko dunia saja. Artinya apa? Nanti di akhirat tidak ada orang yang ditanya malaikatul maut, karena apa kamu masuk ke dalam neraka? Karena penyakit gula misalnya, tidak ada. Tetapi yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, kata Imam Al-Ghazali, adalah karena penyakit batin yang ia miliki. Oleh karena itu, kita harus menghindari penyakit batin ini. Hadirin sekalian, kita kembali setelah iklan berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik.